Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di kesempatan yang baik, tempat yang baik, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan, di antaranya kita walaupun hari hujan, alhamdulillah kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita salat berjemaah, kemudian diteruskan dengan kajian kita setiap Jumat sore, Jumat malam. Mudah-mudahan sebanyak rintik hujan yang menimpa kita, sebanyak itulah Allah memberikan kita rahmat dan keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita pada saatnya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kembali kita untuk bersama-sama belajar tafaqquh fiddin. Kajian kita adalah kajian tauhid. Karena ini kajian sangat penting sekali bagi orang yang beriman. Apa sebab? Karena pada diri seseorang itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan pada diri seseorang. Yang pertama, dia adalah ahli tauhid. Yang kedua, dia bukan ahli tauhid. Jadi kita ini takut pada diri kita sendiri, sehingga kita ini sangat berhati-hati supaya jangan tergelincir, karena antara tauhid dan syirik itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi pada diri seseorang, kalau dia tidak bertauhid, berarti dia adalah syirik. Inilah kita selalu berusaha untuk memelihara, menjaga agar debu-debu, virus-virus syirik ini dapat kita pertahankan. Jangan sampai dia merusak keimanan kita, merusak akidah kita, merusak amal kita. Karena orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mungkin dia belum mengenal tauhid, atau dia tidak peduli tentang kajian-kajian tauhid, dan disibukkan untuk beramal, untuk beribadah. Bahkan ada yang tidak senang dengan pelajaran tauhid. Tentu ini adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam ini adalah mengenai tentang keutamaan tauhid. Jadi apa padilah keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang hidupnya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, tauhid ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang hambanya. Jadi tidak ada nikmat yang lebih mahal harganya, yang lebih tinggi selain daripada nikmat tauhid. Jadi tauhidnya adalah merupakan inti daripada keimanan dan keislamannya seseorang. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang nomor 2, nikmat apa? Nikmat sehat. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku meminta kepada Allah, apakah yang lebih baik aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah SAW, As'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah sehat. Sehat. Di nikmat pertama, nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, nikmat sehat. Kemudian nikmat ketiga baru yang lain. Nikmat keluarga, nikmat harta, pangkat jabatan dan lain sebagainya. Itu nikmat yang nomor 3. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan orang bertauhid ini ketika tauhid ini telah mencapai derajat yang sempurna pada diri seseorang, tauhid yang sempurna pada diri seseorang, maka dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak disentuh oleh api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah bernama Uthman, qala Nabi SAW, fa innallaha harrama alaman qala la ilaha illallah, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika biwajhillah. Kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah yabtaghi bizalika biwajhillah, yang mencari hal yang demikian semata-mata mengharap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengucapkan kalimat ini adalah benar-benar menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang demikian mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ini adalah merupakan salah satu daripada keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ada 70.000 umatku, kata Rasulullah, la azab wala hisab, tidak mendapatkan azab, tidak dihisab, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai tauhid yang kuat, punya tauhid yang sempurna di dalam hidupnya.
Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Ukas. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku termasuk daripada mereka. Kata Rasulullah, engkau termasuk bagian daripada mereka. Kemudian ada seorang yang lain mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk daripada mereka. Kata Rasulullah, kau sudah didahului oleh Ukas. Jadi ini salah satu daripada di antara keutamaan orang-orang yang hidupnya yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan orang yang bertauhid itu sebagai sebab yang paling besar bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang bertauhid ini dia akan selamat. Di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diceritakan peristiwa yang terjadi kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan. Kemudian Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah yang diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Al-Anbiya. Wa nada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wanada, maka berdoa Nabi Yunus fi zulumat, di dalam kegelapan, gelapnya di perut ikan, gelapnya di dasar laut, gelapnya malam. Apa yang didoakan, yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus berdoa dengan menggunakan kalimat tauhid. Ini menggunakan kalimat tauhid ini. Dengan menggunakan berdoa dengan menggunakan kalimat tauhid ini, maka menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya. Fa anjaynahu lahu fastajibna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kata Allah, kami kabulkan baginya dan kami selamatkan daripada kesulitan, minal ghammi, daripada dalam kesusahan, dalam kesulitan. Tidak ada kesulitan yang dialami oleh seorang manusia, yang dialami oleh seorang manusia seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah SWT selamatkan mereka. Allah selamatkan Nabi Yunus. Wa kadzalika, begitu juga kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitu juga kami akan menyelamatkan, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika dia berdoa dengan menggunakan kalimat ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertauhid itu akan dijamin untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbasu imanum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia adalah selamat, dia adalah aman. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, para sahabat Rasulullah SAW berkeberatan dengan ayat ini. Karena maksud ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur aduknya keimanannya dengan kezuliman. Kezuliman artinya dosa. Siapa yang tidak berdosa? Ya Rasulullah maksum, tapi para sahabat tidak maksum. Para sahabat itu masih punya dosa, maka para sahabat tidak merasa nyaman dengan ayatnya ini turun. Orang-orang yang beriman yang tidak menyampur adukan keimanannya dengan dosa-dosanya, dengan kezulimannya, maka dia aman. Artinya kalau dia berdosa, tidak aman dia, tidak selamat dia. Allah angkat itu keamanannya, keselamatannya dunia dan akhirat. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan az-zulm di sini, yaitu kata Rasulullah, apa yang dijelaskan Allah. Tidakkah kamu membaca di dalam surah Luqman ayat 13? Azqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'uzu ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia memberikan nasihat kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman, dosa yang sangat besar. Jadi zalim dalam ayat ini kata Rasulullah adalah maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang yang untuk menjaga kemurnian kesucian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut surah Al-An'am ayat 82 ini tentang keselamatan. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan syirik, maka jaminan keamanan keselamatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab dia akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di dalam hidupnya. Jadi orang yang bertauhid itu dia akan mendapatkan, menjadi sebab dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mendapat redha, hidup dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertauhid itu adalah, di antaranya sifat yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang redha atas apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah. Qadar buruk. Dapat musibah, dapat bencana, hilang barang yang disayangi, hilang orang yang dicintai. Ini kan musibah. Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid walaupun dalam keadaan sedih, tapi dia tidaklah dia berucap
tidaklah dia berbuat kecuali yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terima, dia berusaha agar dirinya bersabar di dalam menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian itu. Maka dengan kesabaran itulah Allah redho. Allah redho. Kalau orang tidak sabar, Allah tidak redho. Kalau orang protes dengan yang ditakdirkan Allah semata, berarti dia melawan Tuhan. Dia terima kepada Allah siap. Maka oleh karena itu di dalam Quran, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapatkan jazaohum min inda rabbihim jannatun adid tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Sebagai belasan Allah kepada mereka adalah sorga adilin yang mengalir sungai-sungai di dalam, dan mereka kekal untuk selama-lamanya. Allah berikan kenapa? Radhiyallahu anhum waradu anhu, karena Allah redho kepada mereka. Dan mereka ketika hidup di dunia, mereka redho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang redho dengan apa yang Allah nak, apa yang Allah kehendaki. Karena semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semua kehendak tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah merupakan bagian daripada orang yang mendapatkan sebab redho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, keutamaan tauhid itu adalah akan menjadi manusia yang paling bahagia. As'adan nasu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia pada hari kiamat adalah orang yang ahli tauhid. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang soleh, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak syafaat di akhirat nanti. Siapa yang berhak mendapat syafaat? Kata Rasulullah SAW, yang berhak mendapat syafaat adalah orang yang ahli tauhid. Orang yang hidup di dunia ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka oleh karena itu kita menjaga tauhid ini agar kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat pasti masuk surga. Karena syafaat itu pertolongan. Pertolongan yang Allah kasih kepada orang-orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik Allah tidak kasih itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat? Atik illa biizni, kecuali izin Allah. Allah. Rasulullah SAW dikasih rekomendasi untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak dapat syafaat, tidak akan mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bertauhid itu juga adalah orang-orang yang
akan menyebabkan menjadi sebab orang akan mendapatkan taufik atas segala apa yang dia lakukan, dari ucapannya, dari perbuatannya lahir dan batin. Jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan taufik. Artinya apa? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ada dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat bimbingan sehingga dalam ucapannya ucapannya tidak mendatangkan dosa. Di dalam berbuat begitu juga. Ya. Jadi ini orang yang bertauhid ini. Dia selalu mendapat taufik. Yang dikatakan taufik dan hidayah. Kalau hidayah itu orang mendapat hidayah belum tentu dapat taufik. Banyak orang tahu bahwa salat ke masjid ini pahalanya besar. Banyak yang tahu tuh. Tapi kenapa orang yang belum datang ke masjid untuk salat berjamaah? Itulah dia belum dapat taufik. Hidayah lah dapat. Taufik belum. Ya kan? Itu. Jadi orang yang bertauhid akan selalu menjadi sebab orang akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga orang yang bertauhid adalah menjadi sebab untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan kebaikan dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang bertauhid itu akan menjadi sebab dia akan mendapatkan kemudahan. Masya Allah. Kalau sesuatu itu sudah dijadikan Allah mudah, alangkah ringannya orang berbuat. Salat malam itu susah, berat. Tapi kalau Allah kasih mudah, Masya Allah, tidak terasa. Orang pergi ke masjid, sebab perjalanan yang paling berat pergi ke masjid. Kata ulama, pelajaran yang paling berat apa? Pergi ke masjid. Tapi kalau Allah sudah kasih mudah, sejauh apapun tidak masalah. Tidak masalah jauh. Apalagi zaman sekarang ada mobil, ada kendaraan dan sebagainya. Tak jadi penghalang. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kemudahan. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mu'allaf, ketika dia belum masuk Islam, dia bertanya, bagaimana kalau saya jadi orang Islam? Saya tidak puasa. Karena saya ngeri saya sangat salut kepada orang Islam, dia berpuasa. Kalau saya mungkin tidak mampu untuk berpuasa. Boleh tak saya jadi orang Islam nanti saya tidak puasa? Kata ulama, kau coba dulu. Kau masuklah Islam, kemudian dicoba dulu. Setelah dia masuk Islam, apa yang terjadi? Ternyata ibadah yang paling dia senangi adalah puasa. Bahkan puasa bukan saja Senin Kemis dia lakukan, tapi dia puasa Nabi Daud, sari puasa, sari ndak, sari puasa, sari ndak, sepanjang umurnya. Masya Allah. Ngapo? Karena Allah sudah kasih kemudahan. Allah sudah kasih kemudahan. Apa sulitnya kalau Allah sudah kasih kemudahan? Ini haram. Sudah kalau haram. Dia kata tapinya lagi. Ini pekerjaan ini duitnya banyak nih, tapi haram. Sudah, buang. Tinggalkan. Walaupun keberuntungannya besar. Tapi kalau haram sudah, tinggalkan. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kemudahan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang terakhir Sebentar lagi 10 menit lagi. Ketika tauhid itu telah
terbentuk di dalam diri seseorang dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cinta kepada seorang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada orang yang beriman, kepada kebaikan-kebaikan. Habbaba ilaikumul iman, Allah akan menjadi hatinya cinta kepada keimanan, kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang beriman, kepada kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Dan Allah akan jadikan hatinya kara kebencian kepada kekufuran, kepada kezaliman, kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan. Benci hatinya, benci. Hatinya benci. Allah kasih hatinya benci kepada maksiat. Dah usahakan ingin berbuat, jingok bila dia nak muntah, ya benci. Dipaksa sanggup. Tak sanggup dipaksa. Dihalangi dia untuk melakukan ketaatan, sanggup tak solat? Tak sanggup, tak solat. Dia tidak sanggup meninggalkan solat. Sebab ada orang sanggup meninggalkan solat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan berbuat dosa. Tapi kenapa dia ketika diperintah, disuruh untuk meninggalkan solat, dia tidak sanggup? Karena memang Allah telah menjadikannya mudah untuk mengerjakan solat, dan Allah akan menjadikan dia sebagai orang-orang ahli sorga. Subhanallah. Jadi ini keutamaan daripada, di antara keutamaan orang-orang yang di dalam hidupnya memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sangat besar ini, yang sangat mahal ini. Allah kasih rezeki yang kepada kita. Allah titipkan rezeki ini sampai akhir kehidupan kita dan menyebabkan kita mendapat keberkahan, mendapat keridhaan oleh Allah semata dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.